Baik, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Mbak Cynthia? Ya, ada. Mbak Lia? Ada. Mbak Ajem? Ada. Mbak Sari? Ada. Mbak Silva? Mbak Silva kemana? Sakit. Sakit kenapa? Sakit, Bu. Semoga Mbak Silva cepat sembuh ya. Ya, Bu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh ketua kelas ya, Mbak Sari. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat nasionalisme kalian, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya lagu Bagimu Negeri. Silakan berdiri semua. Satu, dua, tiga. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk. Ibu akan membahas tentang tema 5, yaitu pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Silakan buka buku kalian. Sudah? Sudah. Adalah suatu karya sastra yang berupa ungkapan hati seorang penulis yang di dalamnya itu ada lirik, irama, rima pada setiap barisnya. Jenis-jenis puisi itu ada 3. Yang pertama puisi lama. Contohnya itu ada pantun, mantra, karmina, seloka, gurindam. Puisi yang kedua yaitu puisi baru. Contohnya itu ada romansa, elegi, dan balada. Yang ketiga itu puisi kontemporer, yaitu contohnya itu kayak puisi mantra, puisi beling, dan puisi konkret. Punya contoh puisi lama yaitu pantun. Ibu bacakan ya. Di awal sulit tidak mengapa, seperti mengukir di atas batuan. Kalau Ananda siap belajar, dimulai dari besaran dan satuan. Satuan panjang, kalian tahu kan satuan panjang itu apa aja? Kayak ini, misalnya ini ya. Setiap tangga nada itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi setiap turun satu tangga itu dikali 10. Kalau naik satu tangga itu berarti dibagi 10. Oh ini 1 kilogramnya misalnya ada 1000 meter. Kalau mau diubah ke meternya ya. Terus yang ini 1 hektometer itu ada 100 dan sebagainya. Pengertian satuan panjang adalah suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, dan jarak suatu benda atau objek yang diteliti. Kalian tahu kan di berbagai daerah kan memiliki banyak tarian. Dalam suatu tarian itu mempunyai jenis-jenis gerak tari. Yang pertama itu ada gerak murni, contohnya itu kayak gerak pinggul dan goyangan, pinggul yang digoyang itu. Terus ada gerak maknawi, contohnya itu pada tarian klasik. Gerak dasar tari itu ada 3. Yang pertama gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Jadi 2 kelompok ya. Jadi setiap kelompok terdiri dari 2 anak.
praktekkan cara menggunakan meteran dengan baik. Silakan Mbak Sari maju. Contohnya kita akan mengukur panjang lengan ya, misalnya dari sini. Terus ditarik ke bawah lurus sini sampai sini. Bisa kalian lihat semua, jadi di sini itu ada 52 cm. Terus misalnya mau mengukur lebar pinggang. Ditarik. Terus lihat kayak gini ya. Misalnya ini ada 78 cm. Sudah. Silakan duduk Mas Sari. Selanjutnya Ibu mempunyai lembar kegiatan untuk kalian. Jadi setiap kelompok bisa kerjakan ini ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kasih waktu 10 menit. Silakan dimulai kerjakan dari sekarang. Kalian nyanyikan lagu kupu-kupu itu ya, bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Lagu yang kalian nyanyikan tadi, silakan cari kosakata baru dari setiap lirik lagunya ya. Sudah kalian kerjakan? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo dimulai dari Mbak Cynthia, silakan maju. Ayo iya Mbak Lia atau Mbak Cynthia silakan. Ayo, Apa bangunnya? ini dibaca ya perintah soalnya, lalu jawabannya. Temukan kosakata baru pada puisi di atas. 1. Hilir, 2. Berayun-ayun, 3. Elok, 4. Gemerbak, 5. Bersenda-senda. Ya, selanjutnya Gambar di pertama yaitu ada jangka sorong, fungsinya untuk menghitung panjang, ketebalan, dan diameter sebuah benda. Yang kedua yaitu ada neraca Ohaus, fungsinya untuk membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang berada pada neraca Ohaus itu sendiri. iya, silakan duduk. Yang terakhir itu kan ada gerak dasar tari ya. Jadi kalian bisa lihat gambar tersebut, lalu praktekkan di sini bersama teman-teman kalian melihat dengan gambar itu. Silakan maju semuanya. Boleh lihat, Bu? Iya boleh. Ayo coba dari nomor 1 ya. Jadi gerakannya seperti ini. Ya. Terus yang kedua kayak gini, telentangkan tangan. Yang ketiga agak diturunkan. Terus yang keempat turunin. Yang kelima kayak gini, tangannya ke atas. Yang keenam pinggulnya agak ke samping sini ya. Ya, ke kiri ya, tangannya tetap ke atas. Jadi gini. Terus yang ketujuh belokan ke kanan. Yang ke-8 itu tangannya di atas, tangan kanan di atas, tangan kirinya ke sini, ke kaki kanan. Ya, terus yang ke-8 itu gantian tangannya, jadi kiri ke atas, kanannya ke bawah sini. Terus ke-9 kayak gini, tangan di pinggang. Ke-9, yang ke-9 itu tangan di pinggang, terus membusungkan ini dada, tarik ke depan. Udah?
Yang terakhir, posisi seperti ini, tapi tangannya ke sini, ke atas. Tuh, ya benar. Jadi itu gerak dasar tari. Sebelum memulai gerakan yang lain ya, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang tadi Ibu jelaskan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akan memberi penguatan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kan tadi ada contoh lagu kupu-kupu. Lah kosakata baru itu misalnya kayak kata yang belum kalian pahami, yang belum jelas. Terus ini alat ukur. Yang pertama itu ada alat ukur jangka sorong. Dan yang kedua itu ada neraca ohaus. Yang di bawah ini ada macam-macam gerak dasar sebuah tarian ya. Silakan kalian pajang hasil diskusi kelompok kalian ya di sini di depan. Silakan. Ayo, semua. Sudah? Silakan duduk kembali. Di sini Ibu punya beberapa contoh soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Terus yang soal matematika, kalau bisa kalian beri caranya seperti apa, lalu nanti kalian maju di sini untuk menjelaskan caranya ya. Sudah. Silakan nomor 1 dibaca mulai dari Mbak Cynthia. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. 7 50 HM tambah 3 km dikurangi 420 meter sama dengan 75.800 desimeter. Jawabannya berapa Mbak Lia? 75.800 desimeter. Iya benar sekali. Silakan duduk. Di sini kan satuannya masih ada yang masih hektometer. Kita ubah menjadi desimeter dulu ya. Ini juga yang masih meter diubah menjadi desimeter. Jadi jawabannya 75.800 desimeter. Sudah paham semuanya? Sudah. Dalam pembelajaran kali ini, silakan simpulkan materi yang Ibu ajarkan. Siapa yang mau? Mbak Cynthia ya? Ya, Bu. Ya. Kesimpulannya, puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan inisiatif penulis di mana di dalamnya ada irama, titik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Iya benar sekali. Jadi jenis-jenis puisi itu dibagi menjadi 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Satuan panjang adalah suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran gerak, ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Terus jenis gerak tari itu ada gerak murni, gerak dan gerak manawi. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ayo kita menyanyikan lagu Sayonara terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Silakan duduk kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk, siap, gerak.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan ya.